Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Valentino Febrian Hidayat dari kelas 11 4. Teman-teman, pernahkah kalian berkunjung ke Bandung? Atau pernahkah kalian melihat Gunung Tangkuban Perahu? Gunung yang berbentuk seperti perahu yang terbalik. Tahukah kalian bahwa gunung itu terbentuk bukan hanya dari keajaiban alam, tetapi ia terbentuk dari jejak cinta, kemarahan, dan penyesalan seorang anak bernama Sangkuriang. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal atas kecantikannya yang tiada tara dan kepandaiannya dalam menenun kain sutra. Namun karena itulah, kecantikan dari Dayang Sumbi membuat pemuda di istana bertengkar untuk merebutkan dirinya. Untuk menghindari pertengkaran tersebut, pada akhirnya Dayang Sumbi memutuskan menyendiri di sebuah pondok di hutan bersama anjing yang setia yang bernama Tumang. Hingga suatu hari saat ia sedang menenun, gulungan benangnya jatuh ke bawah. Dayang Sumbi yang terlalu malas untuk mengambilnya lantas bersumpah, "Siapapun yang mengambil benang ini, jika perempuan akan kujadikan saudaraku, dan jika laki-laki akan kujadikan suamiku." Benang yang jatuh tersebut akhirnya diambil oleh Tumang. Namun betapa terkejutnya Dayang Sumbi kala tiba-tiba Tumang berubah menjadi manusia. Tumang menceritakan kepada Dayang Sumbi bahwa sebenarnya ia adalah jelmaan Dewi yang berubah wujud menjadi manusia ketika bulan purnama tiba. Sesuai janji yang telah dilontarkan, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Dalam pernikahannya, akhirnya mereka dikarunai seorang buah hati yang diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi merahasiakan kepada Sangkuriang kecil bahwa sebenarnya Tumang adalah ayahnya. Waktu terus berjalan. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, Tumang selalu ikut menemaninya. Suatu pagi, Dayang Sumbi memanggil Sangkuriang dan berkata, "Anakku, hari ini cobalah berburu. Bawalah hasil buruan untuk makan malam kita ya." Sangkuriang pun akhirnya berangkat ke hutan bersama Tumang. Namun hingga menjelang siang tidak terlihat rusa satupun. Sangkuriang terlihat putus asa. Kenapa tidak ada rusa satupun hari ini? Tiba-tiba dari semak berduri muncul seekor babi hutan yang besar. Tubuh binatang itu tampak luar biasa. "Tumang, kejar dia cepat!" seru Sangkuriang dengan suara tegas dan lantang. Tumang hanya menatap diam. Tumang tidak mengejar. Tumang tahu bahwa sebenarnya itu adalah Wayung Hyang atau makhluk jelmaan Dewi dari Kahyangan. Sangkuriang terlihat kesal. Dan Tumang yang berasal dari Kahyangan takut untuk melukai apalagi membunuh Wang Hyang. Sangkuriang yang sudah gelap mata dan dipenuhi oleh amarah mengambil anak panahnya, tapi bukan mengarahkannya kepada babi hutan, melainkan ke arah Tumang. Shoot! Suara anak panah melenting. Tumang akhirnya terdiam lemas. Sangkuriang berjalan menuju Tumang yang sudah terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa sesal kini memenuhi hatinya. Gelap mata masih meliputi keinginan untuk menepati janji pada ibunya, akhirnya membuat Sangkuriang membawa daging Tumang untuk sebagai hasil buruan. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menyerahkan hasil buruannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menerima dengan senang hati dan segera mengolahnya untuk makan malam. Tidak tahu bahwa daging yang kini ia masak adalah hati dari Tumang
anjing yang setia dan juga suaminya sendiri. Namun Dayang Sumbi merasa ada yang janggal. Dari tadi ia tidak melihat kehadiran si Tumang. Lantas bertanya kepada Sangkuriang, "Anakku, kemana Tumang? Mengapa ia tidak kembali bersamamu, nak?" Sangkuriang menjawab bahwa seharian dia tidak menemukan satupun hewan buruan. Maka Sangkuriang membunuh Tumang agar bisa dibawa pulang sebagai hasil buruan. Dan hati yang kini dimasak oleh Dayang Sumbi adalah hati Tumang. Dayang Sumbi terdiam. Ia menatap Sangkuriang dengan tidak percaya. Amarah, sedih, penyesalan menyatu dalam dadanya. Tanpa sadar, Dayang Sumbi meraih centong dan memukulkannya kepada Sangkuriang. Cetak! Sangkuriang pun terjatuh, tidak sadarkan diri. Dayang Sumbi yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sangkuriang yang tidak sadarkan diri. Dayang Sumbi lebih memilih menyepi, bertapa di sebuah gua. Melihat ketulusan hatinya, para dewa menurunkan anugerah kepada Dayang Sumbi. Mereka memberikan Dayang Sumbi sebagai karunia cantik yang abadi. Wajahnya tetap elok dan muda meski waktu terus berjalan. Di sisi lain, Sangkuriang yang sudah siuman memanggil ibunya, tapi tak kunjung datang. Hanya terdengar sunyi. Dengan hati sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan rumah. Ia masih tak percaya mengapa ibunya lebih memilih Tumang daripada dirinya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang petapa yang sakti dan berguru kepadanya. Waktu kian berlalu. Di bawah bimbingan sang petapa, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang perkasa, gagah, dan sakti. Hingga suatu hari, Sangkuriang bertemu dengan seorang yang cantik jelita yang tengah memetik buah di tepi hutan. Sangkuriang tertegun, matanya tak lepas dari sosok tersebut yang ternyata ia adalah Dayang Sumbi. Namun dengan keberaniannya, Sangkuriang pun berkata kepada Dayang Sumbi, "Apakah kamu mau menjadi istriku, Apakah kamu mau menjadi istriku?" Namun baik Sangkuriang maupun Dayang Sumbi tidak tahu dan tidak saling mengenal. Dayang Sumbi pun menyetujui untuk menikah dengannya. Namun saat hendak menerima lamaran itu, pandangan Dayang Sumbi tertuju pada bekas luka di dahi Sangkuriang. Ia seketika terkejut karena ia mengenali luka itu. Luka yang dulu dibuatnya sendiri saat ia memukul anaknya yang bernama Sangkuriang. Dayang Sumbi memberikan 2 permintaan kepada Sangkuriang, yaitu untuk dibuatkan sebuah bendungan dan perahu dalam 1 malam. Sangkuriang yang sakti menerima permintaan tersebut. Ia memanggil para jin untuk membantunya bekerja. Malam itu Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sangkuriang dan terkejut karena kapal dan bendungan hampir selesai. Dayang Sumbi panik. Ia segera berdoa kepada para dewa agar pekerjaan Sangkuriang dipanggil karena ia tidak ingin menikah dengan anaknya sendiri. Malam begitu cepat dan pagi pun tiba. Akhirnya para jin belum selesai membuat pekerjaannya, yaitu membuat perahu dan juga bendungan. Dayang Sumbi pun menolak untuk menikahi dengan Sangkuriang karena 2 permintaan tersebut tidak diselesaikan. Sangkuriang yang murka menendang perahu raksasa itu dan terlungkup. Lama-kelamaan perahu tersebut tertimbun oleh tanah dan batu. Dan perahu tersebut berubah nama menjadi
Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa kita sebagai manusia jangan gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Walaupun kita sedang marah, pikirkanlah 2 kali. Apakah ketika kita memberikan suatu pelakuan tersebut akan menyakiti hati seseorang. Berpikirlah dengan jernih dan tenang sebelum bertindak. Saya Andika Dwi Valentino Febrian Hidayat dari kelas 11 4 pamit undur diri. Dadah teman-teman.